Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Pertiwi, NIM 2003138 dari Universitas Negeri Padang akan melaksanakan praktikum keanekaragaman hewan dengan dosen pengampu Bapak Relsa Syogika, SPD MPD. Dan materi praktikumnya yaitu mengamati spesies dari filum Porifera, Moluska, dan Annelida. Dengan pembahasannya meliputi nama spesies yang diamati dari masing-masing filum, kriteria tempat ditemukan spesies, dan ciri morfologi tubuh spesies yang menjadi karakter utama filumnya. Sebelumnya, kita akan membahas ciri-ciri umum dari masing-masing filum. Yang pertama, filum Porifera. Porifera memiliki tubuh sederhana dengan lubang atau pori pada permukaan tubuhnya. Tubuhnya terdiri atas dua lapis atau diploblastik. Di antara lapisan luar dan dalam terdapat sel-sel amobasit dan spikula yang berfungsi menangkap makanan. Memiliki rongga tubuh atau spermosel, memiliki lubang masuk air atau ostium, dan saluran keluar air atau osculum. Menempel pada dasar perairan dan tidak memiliki saraf atau otot. Perkembangannya berlangsung secara seksual dan pembentukan tunas. Yang kedua yaitu moluska. Moluska merupakan kelompok hewan bertubuh lunak. Tubuh simetris bilateral, triploblastik, dan tidak bersegmen. Tubuhnya dilindungi oleh mantel yang menghasilkan sekret berupa eksoskeleton yang dikenal dengan cangkang. Namun ada juga beberapa yang tidak memiliki cangkang. Saluran pencernaannya lengkap dengan mulut, dilindungi gigi parut atau radula. Respirasi dengan insang, paru-paru, atau lapisan epidermis. Yang ketiga yaitu Annelida. Annelida merupakan cacing yang tubuhnya bersegmen-segmen menyerupai cincin atau gelang. Memiliki panjang tubuh sekitar 1 mm sampai 3 meter. Memiliki rongga sebenarnya atau triploblastik selomata dengan tubuh ditutupi kutikula non-kitin. Dilengkapi dengan setae, memiliki mulut dan anus. Baiklah, kita masuk pada materi praktikum. Yang pertama, filum dari Porifera. Sebelum kita masuk pada materinya, kita akan mengenal apa itu Porifera. Porifera berasal dari kata porus yang artinya lubang kecil, dan fere yang artinya membawa. Jadi, Porifera berarti hewan yang mempunyai tubuh berpori. Spesies yang diamati dari filum ini yaitu Euspongia sp dari kelas Demospongiae. Habitatnya dapat kita temukan pada laut dengan kedalaman tertentu yang masih dapat menembus cahaya. Hidupnya mereka pada karang dan berkoloni. Bentuk tubuhnya beragam, misalnya seperti tumbuhan, bulat, pipih, dan ada juga yang mirip vas bunga. Warna tubuhnya ada yang jingga, biru, hitam, ungu, kuning, dan merah. Euspongia sp adalah hewan tak bertulang belakang yang termasuk ke dalam filum Porifera. Hewan ini bertubuh lunak karena tidak memiliki rangka. Pada permukaan tubuhnya terdapat pori-pori. Hal inilah yang menyebabkan ia dimasukkan ke dalam filum Porifera. Seperti yang terlihat pada gambar ini merupakan hewan Euspongia sp di mana pada permukaan tubuhnya terdapat pori. Yang kedua yaitu filum dari Moluska. Moluska merupakan filum hewan bertubuh lunak. Spesies yang diamati dari filum ini yaitu Loligopiali dari kelas Cephalopoda yang biasa kita kenal dengan cumi-cumi. Habitatnya dapat kita temukan pada permukaan air laut dan pada tempat yang dalam sekali atau palung laut. Memiliki 10 tentakel yang terdiri dari 2 tentakel panjang dan 8 tentakel lebih pendek. Tentakel inilah yang disebut dengan kaki yang berada di kepala mengelilingi mulut. Dibedakan atas kepala, leher, dan badan. Tubuhnya berbentuk silindris di mana meruncing di bagian belakang. Tubuh Loligopiali tidak memiliki tulang luar atau tulang dalam yang cukup keras sehingga tubuh cumi-cumi cenderung lunak. Hal inilah yang menyebabkan ia dimasukkan ke dalam filum Moluska. Seperti yang terlihat pada gambar ini, bentuk tubuhnya silindris di mana meruncing pada bagian belakang dan tidak memiliki tulang, sehingga tubuhnya menjadi lunak. Yang ketiga yaitu filum dari Annelida. Annelida berasal dari kata annulus yang berarti cincin atau segmen dan oidos yang berarti bentuk. Jadi Annelida adalah hewan dengan tubuh bersegmen. Spesies yang diamati dari filum ini yaitu Eunyis viridis dari kelas Polychaeta, dikenal juga dengan sebutan cacing palolo. Habitatnya dapat kita temukan di laut, hidup dalam pasir atau menggali batu-batuan di daerah pasang surut air laut. Berambut banyak, tubuhnya memanjang dan bersegmen. Tiap segmen mempunyai parapodia semacam kaki yang berbentuk seperti dayung sehingga inilah yang menyebabkan ia dimasukkan ke dalam filum Annelida. Di bagian anterior terdapat kepala yang sempurna disebut prostomium. Pada kepala terdapat mata, antena, sepasang palpus,
dan mulut di bagian ventral. Seperti yang terlihat pada gambar ini merupakan cacing palolo di mana tubuhnya bersegmen dan memiliki semacam parapodia. Demikianlah yang dapat saya laksanakan pada praktikum kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.